kan, dari variabel XY. Nah, padahal seperti sudah kita pernah bahas sebelumnya, bahwa bilangan kompleks atau fungsi kompleks itu juga bisa kita nyatakan sebagai dua variabel R dan theta. Ya, waktu itu kita pernah bahas di bentuk kutub, gitu kan, atau bentuk polar. Nah, oleh karena itu juga persamaan Cauchy-Riemann yang dibentuk biasa itu nanti juga akan kita transformasikan ke dalam bentuk polar atau bentuk kutubnya. Nah, nanti akan seperti apa? Apakah sama? Kayak gitu ya, kita lihat. Kemarin kita punya persamaan Cauchy-Riemann, bentuknya apa? Persamaan Cauchy-Riemann, kita punya bentuknya apa? Ayo teman-teman. Dari dua variabel X, Y, itu persamaan Cauchy-Riemann-nya apa? Itu yang ada di situ. Udah terlihat? Apa? Yang parsial? Persamaan parsial. Kita punya ini ya, UX sama dengan VY, dan UY sama dengan min VX. Jadi, dua persamaan ini, kalau ini terpenuhi, berarti sama aja kita bilang dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Gitu kan ya. Nah, seperti kita tahu bahwa kita itu punya bentuk X atau variabel X itu kalau misalnya dibentuk ke bentuk polar, maka X ini adalah sama dengan R cos theta dan juga Y sama dengan R sin theta. Dan bilangan kompleks Z itu juga kita tuliskan sebagai Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, di sini di slide ini hanya diberi clue-cluenya aja gitu kan ya. Nanti kita akan coba hitung bersama sehingga nanti kita mendapatkan bentuk polar dari persamaan Cauchy-Riemann ya. Jadi tugas kita adalah membuat persamaan Cauchy-Riemann, bentuk persamaan Cauchy-Riemann di bentuk polar gitu. Nah, karena ini agak banyak, mungkin kita harus oret-oret di sejenis whiteboard ya. Saya stop dulu. Oke, kita tulis dulu, kita punya FZ, fungsinya itu adalah U dalam bentuk XY ditambah I V XY. Gitu kan ya. Akan dicari, jadi kita punya bentuk Cauchy-Riemann-nya sekalian kita tulis di sini adalah apa? UX sama dengan VY dan UY-nya ini sama dengan min VX. Ini kayak U. Ini akan dicari apa? Akan kita cari bentuk polar persamaan Cauchy-Riemann-nya. Gitu ya. Nah, seperti kita tahu, jika Z-nya ini tidak sama dengan 0, maka Z ini dapat dinyatakan sebagai apa? Bentuk polarnya. Ada yang masih ingat? Z sama dengan bentuk polar R cos theta ditambah I sin theta, benar? Kemudian dari sini kita punya juga bahwa R-nya itu apa? R-nya itu modulus dari Z, dan theta-nya apa? Argumen. Theta-nya apa? Argumen. Boleh ya itu. Itu R-nya dipakai kurung apa enggak?
Oh iya, ini pakai Ya. kurung ya. Ini. Karena Oke. X dan Y-nya kan X-nya R cos, theta Jadi dan bisa juga Y-nya kita R punya sin. X-nya R cos theta dan Y-nya R sin theta gitu ya, yang bisa kita peroleh dari pertemuan kita yang lalu gitu kan. Nah, kita lihat di sini F ini kan dia dipandang sebagai fungsi XY ya, fungsi dua variabel ya. F ini selain dipandang sebagai uh, fungsi dalam variabel XY, selain itu F juga dapat dipandang sebagai variabel dalam R dan theta gitu kan ya. Jadi bisa kita tuliskan FZ ini juga bisa kita tuliskan sebagai misal kita pakai tetap U, tapi U-nya ini variabelnya bisa kita ganti jadi R theta ditambah I V R theta juga. Ini ya. Kemudian nanti akan kita mulai perhitungannya untuk ini ya, mencari bentuk polar. Oke. Perhatikan kita punya aturan rantai, kita akan mencoba menurunkan U, variabel U ini, terhadap dua variabel, yaitu pertama kita turunkan secara parsial terhadap variabel R, dan yang kedua U ini juga bisa kita turunkan secara parsial terhadap variabel theta. Begitu juga nanti dengan yang V gitu ya. Oke, yang pertama dulu kita punya do U, do R, itu dengan aturan rantai, coba ya. Kita akan mendapatkan apa ini? Do U, do R-nya berarti do U, do X, kan U itu kan variabelnya tadinya X sama Y, ya kan? U ini kan tadinya variabelnya X sama Y. Jadi kalau gitu, kalau kita menggunakan aturan rantai, maka do U per do R-nya sama dengan do U dx dikali do X do R, kita tambahkan dengan yang variabel kedua dari U. Berarti do U do Y, Y kali do Y do R. do R. Ini ya. Ini Bu Pipit, betul? Iya, teman-teman betul nggak? Betul nggak ini? Jadi lihat Ini. lagi ke U-nya, terus ditarik ke R semua, karena yang dicari parsial U terhadap R gitu. Ya, Oke. oke ya. Mm-mm. Nah, nanti kita akan membutuhkan di sini ternyata. Kita butuh do X, do R, sama do Y, do R. Itu bisa kita peroleh dari mana? Dari sini kita punya X sama dengan X sama dengan R cos theta sama Y sama dengan R sin theta. Oke ya, kalau gitu kita butuhkan itu, mau kita tulis dulu mungkin nggak apa-apa. Di sini itu berarti kita punya do X, do R dulu deh. Berarti apa nih? Ada yang bisa bantu saya untuk menurunkan parsial X terhadap R? X-nya dilihat lagi, X itu apa? X itu R cos theta, berarti R cos theta kalau kita turunkan terhadap R jadinya apa? Ayo. Jadi tetanya jadi kita anggap sebagai Konstanta. konstanta aja. Yang kita anggap variabel adalah si R. Yuk. Jadi apa ini? Ayo, siapa yang bisa membantu Bu Aulia? Ya, tolong bantu, dibantu ya. Cos theta, Bu. Cos Theta. theta.
Kemudian coba do X, do tetanya jadi apa? Hati-hati Jadi kalau ini. R sin theta. R cos tetanya diturunkan terhadap variabel theta. Jadi apa? Min R sin theta. Min R sin theta. Ini yang menjawab satu orang, yang lainnya udah oke belum nih? Untuk menurunkan parsial ini. Kemudian do Y, do R. Do Y, do R-nya apa? Sin theta. Kemudian do Y, do theta. Jadi R cos theta. Oke ya. Udah. Jadi kita pakai di sini. Kita lanjut lagi, berarti berarti dari sini ini boleh saya tuliskan UR gitu ya. Berarti kan U diturunkan terhadap R. Ini kan. Ini saya tuliskan UX, berarti kan UX dikali do X do R-nya cos theta ditambah di sini UY, do Y do R-nya R cos. Apa nih? Do Y do R ini ya, sin ya. Sin theta. Oke, ini kita simpan dulu. Kemudian yang kedua, kita mau coba turunkan variabel U terhadap variabel theta. Jadi ini aturan rantainya jadi gimana? Aturan rantainya berarti kita punya do U, do X, do X, do theta ditambah do U, do Y, do theta. Sehingga kita dapatkan di sini U theta ini sama dengan UX dikali do X do theta-nya si min R sin theta. Berarti dikali min R sin theta. Ditambah ini UY, yang ini do Y do theta. Ini R cos ya, dikali R cos theta. Selanjutnya yang ketiga, kita akan menurunkan variabel V terhadap variabel R. Berarti do V, do X, do X, do R ditambah do V, do Y, do Y, do R. Sehingga nanti kita peroleh, yuk bisa dibantu, V, R, kemudian di sini V, X, kemudian dikali cos theta ditambah VY kali sin theta. Oke, kita simpan dulu. Kemudian yang keempat, kita turunkan V terhadap variabel theta. Jadi, do V, do X, do theta, ditambah do V, do Y, kali do Y, do theta. Maka kita peroleh V theta, V-nya, V theta sama dengan Vx dikali
min R sin theta ditambah VY dikali R cos. Oke, kita simpan ini dulu. Ya. Kemudian kita lihat untuk yang mau dicari apa? Yang dicari itu adalah bentuk UR ya? Cauchy-Riemannnya ya. Ya, Bu. Bentuk Cauchy-Riemannnya kan? Iya, Berarti tapi dalam parsial apa? Variabel R theta. Ini kayak dieliminasi gitu. Oke. Kita tulis dulu Cauchy-Riemann yang dibentuk biasanya dulu ya, Bu ya. Iya, ya. Kita tulis Cauchy-Riemann. Ingat bentuk Cauchy-Riemann itu adalah UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Ya udah, Adit sekarang buku. Maka kita lihat, saya mau ambil yang bentuk ke-3 dan bentuk ke-4 ya. 1, 2 juga boleh. Tapi saya mau coba bentuk ke-3 itu jadinya apa sih? Bentuk ke-3 itu kita punya VR sama dengan, kita tulis dulu VX cos theta plus VY sin theta. Ya. Dengan Cauchy-Riemann ini, kita ganti VX-nya menjadi apa? VX di sini kan berarti min UY ya. Min Jadi, UY. dengan Cauchy-Riemann ini VX-nya jadi min UY cos theta plus VY-nya di sini saya ganti menjadi UX ya menurut persamaan Cauchy-Riemann. Jadi ditambah UX sin theta ya. Karena kan apa? Lihat di sini. Nah, supaya nanti saya mau bikin persamaan 3 dan persamaan 4 ini sudah bukan lagi menggunakan variabel V-nya, tapi variabel V-nya ini kita ubah semua ke dalam variabel U. Jadi nanti bisa kita eliminasi lebih lanjut atau eliminasi atau substitusi ya dengan yang persamaan 1, 2 ini. 1, 2 ini kan dia pakainya U ya. Pakai U, sedangkan 3, 4 ini dia pakainya kan V. Gitu kan. Nah, dari sini kan nanti udah punya nih, kita transformasinya menggunakan U. Gitu kan. Sudah kita ganti. Kemudian yang keempat, kita punya V theta. Ini sama dengan Vx kali min R sin theta ditambah VY dikali R cos theta. Berarti dengan Cauchy-Riemann ini Vx-nya itu adalah min UY ya. Jadi min ketemu min, jadi ini kan ada min di sini. Jadi apa? UY gitu aja kan. UY kali R sin theta ditambah VY-nya UX. R cos theta. Oke. Nah, selanjutnya dari nomor 3 ini, kita lihat ada sesuatu hal yang sama dengan yang nomor 2 ya. Dia bedanya itu cuman di ada R-nya ya. Gimana kalau yang persamaan 3 ini saya kalikan dengan R ya. Kalikan
yang 3 ini dengan R, sehingga diperoleh, kita peroleh R VR sama dengan min UY R cos theta ditambah UX R sin theta. Ini kan 3 ini, lihat min UY R cos. Min UY R cos. Nah, ini kan hampir sama-sama yang ini ya. Cuman dia kebalikannya. Jadi ini bisa kita tuliskan min UY R cos theta min UX R sin theta. Udah sama belum? Yang ini nih. Saya kasih warna kuning ini dengan yang UX R sin theta. Nah, dengan yang ini sama nggak? Sama ya. Jadi kita punya di situ adalah U theta. Jadi ini sama dengan min U theta. Oke. Dapat. Selanjutnya saya mau kalikan persamaan, ini ada R-nya. Di sini nggak ada ya. Saya mau kalikan yang 1 dengan R. Sehingga diperoleh 1 saya kalikan dengan R ini. Jadi nanti saya punya RUR sama dengan UX R cos ditambah UY R sin theta. Itu saya tulis dulu. R kali UR sama dengan UX R cos ditambah UY R sin theta. Nah, ini ternyata sama dengan kita punya yang di V theta ya. UX R cos ditambah UY R sin theta. Ini kan sama, saya kasih warna hijau ini sama dengan yang ini. Oke, jadi kita peroleh bahwa ini tuh sama dengan V theta. Gitu ya. Jadi dari sini kita peroleh R UR sama dengan V theta dan R VR sama dengan min U theta. Nah, ini merupakan bentuk persamaan Cauchy-Riemann di bentuk kutub. Tapi mungkin nanti ada yang bisa juga menuliskannya, misalnya UR sama dengan 1/R V theta dan VR sama dengan min 1/R U theta. Itu sama aja ya, nggak masalah ya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Jadi kita sudah peroleh bentuk Cauchy-Riemann ya. Ini saya tulis saja di sini. Jadi persamaan Cauchy-Riemann dalam bentuk polar adalah sebagai berikut. Ini. Oke, saya mau balik ke PPT. Kok nge-hang? Bentar. Ya. Ya,
kita punya F aksen, ini UX plus I VX ya. Maka dari itu, kalau kita mau mengubah ke bentuk turunannya itu di bentuk polar itu seperti apa, maka nanti kita harus tahu UX-nya itu bentuknya apa, dan VX-nya itu kita bentuknya apa. Jadi dari persamaan 1 dan 2, karena kita mau mengetahui UX, nanti kita akan coba eliminasi yang suku keduanya ini. Ya kan? Kita coba eliminasi yang suku keduanya ini. Berarti nanti kita samakan ini. Supaya sama gimana? Supaya sama gimana? Kita kalikan dengan apa di persamaan pertama dan apa di persamaan kedua. Oke. Berarti yang ini coba kita kalikan dengan, di sini ada R, ada UY, ada cos. Berarti nanti coba kita kalikan dengan R cos theta ya. Dan yang kedua ini kita kalikan dengan apa? Ini udah ada R, berarti yang belum ada nanti adalah sin ya. Kita kalikan dengan sin theta. Jadi kita peroleh persamaannya jadi apa? Yuk dibantu. R cos theta dikalikan ke persamaan pertama. Jadinya R cos theta UR. R cos theta UR sama dengan UR UX. UR UX. UR UX. Kok ada UR-nya? Oh, sebentar. Oh, salah. Sebentar ya, ada tamu. Sebentar, Bu. Izin ada tamu, Bu. Oh iya. Diteruskan. Ini berarti dia ingin menghilangkan suku UX ya, teman-teman ya. Apa? Oh, ingin menghilangkan suku UY malah ya. Jadi ini yang pertama dikalikan R cos, yang kedua dikalikan sin. Oke. Ya, dilanjutkan tadi. Jadi kalau nomor 1 dikalikan R cos, jadi R cos theta dikali UR sama dengan UX dikalikan R dikalikan cos kuadrat ya. Kemudian ditambah apa? UY kali R kali sin theta cos theta ya. Bisa ditulis di kertas ya. Terus yang persamaan yang kedua, U theta dikalikan sin theta sama dengan ya. Tamunya Udah cepat kembali, banget. Bu. Udah kembali. Saya kira itu pulpennya gerak sendiri. Udah, ini jadi saya tulis dulu ya. Ya, itu tadi ada yang sudah ingin melanjutkan. Teman-teman kembali. X kali R kali cos kuadrat ditambah UY kali R kali sin cos. Oke. Yang ini jadinya min min R UX min R UX. Jadi apa? kali sin kuadrat. Sin kuadrat ditambah R ini sama UY kan ya? Tadi sudah kita coba samakan. sin theta cos theta. Kemudian kita kurangkan ya. Kita eliminasi.
Sehingga kita peroleh R cos theta kali UR dikurangi U theta sin theta sama dengan apa? R R kali UX cos kuadrat theta, terus tambah ditambah ya, min ketemu min ya, ditambah R UX sin kuadrat theta. Jadi ini RUX-nya bisa kita tulis di keluarkan. luar. Jadi nanti di sini kita punya cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta. Di sini tetap R cos theta UR min U theta sin theta. Ada yang bisa yang bisa dicoret mana? Ini ya. Teman-teman tahu bahwa cos kuadrat plus sin kuadrat ini sama dengan 1. 1. Oke, ini sama dengan 1. Berarti ini dikalikan 1 gitu kan. Nanti ruas kanannya berarti kita tinggal punya RUX. Kita punya R di sini, kita punya R di sini. Yang belum punya adalah yang di sini. Tapi ingat, kita tadi punya bentuk U theta yang dari Cauchy Riemann-nya. U theta-nya tadi sama dengan apa? Di bentuk Cauchy Riemann yang polar. U theta. Min U theta itu sama dengan RVR. Kan? Kita di sini punya min U theta, berarti ini plus RVR sin theta. Gitu ya. Bisa kita pengen menghilangkan si R-nya ini kan jadi bisa toh. Ini jadi plus R cos theta UR sama dengan RUX. Ya. Jadi dari sini R-nya bisa kita cancel karena tidak 0. Jadi kita peroleh UX-nya ini sama dengan UR-nya saya taruh di depan boleh ya. UR cos theta ditambah VR sin theta. Oke ya. Kita dapat 1 UX. Nah, jadi selanjutnya yang akan kita cari selanjutnya apa? VX ya? VX ya Bu, ya kan? Kita punya F aksen itu kan sama dengan UX plus I VX. Ini UX-nya udah ketemu. Iya, VX ya. Jadi kita mau cari si VX-nya. VX-nya bisa kita dapat dari ini dengan mengeliminasi berarti yang suku keduanya. Saya kasih warna lain gitu. Supaya suku keduanya ini cancel nantinya, maka yang persamaan ketiga ini kita kalikan dengan apa? R cos. R cos theta. Yang keempat, persamaan keempat kita kalikan dengan sin. Sin ya, nanti supaya sama. Jadi maaf saya taruh di bawah. Ya. Persamaan ketiga menjadi VR R kali R cos theta sama dengan, yuk bareng-bareng yuk. VX kali R kali cos kuadrat. Cos kuadrat theta ditambah VY sin theta. Oh, ada R-nya ya. Cos theta. Ini kan. Terus yang persamaan keempat jadi apa? V theta sin theta sama dengan min R
Vx sin kuadrat theta plus R Vy sin theta cos theta. Kemudian kita kurangkan, jadi kita peroleh di sini R VR cos theta dikurangi V theta sin theta sama dengan apa? Vx R cos kuadrat theta ditambah R Vx sin kuadrat theta. Kemudian sama RVX-nya ini kita keluarkan. RVX kita keluarkan, tinggal nyisa cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta. Ya. Kemudian yang ini R VR cos theta min V theta sin theta. Sama halnya dengan yang ini tadi, cos kuadrat plus sin kuadrat ini adalah 1. Jadi kita punya di sini R Vx itu. Kemudian ini kita butuh R, kita balik lagi, kita butuh V theta. V theta-nya adalah RUR. Berarti min RUR sin theta. Kemudian di sini R VR cos theta. R-nya bisa kita cancel. Jadi kita peroleh Vx-nya adalah VR cos theta min UR sin theta. Oke, lalu bisa kita masukkan ini. Ini kan? Oke ya, bisa kita masukkan UX-nya ini, VX-nya ini. Yuk, kita tulis di sini jadi F aksen Z ini tadi adalah UX plus I VY. UX-nya apa tadi kita punya? Ini kan UR cos theta, VR sin theta, UR cos theta plus VR sin theta ditambah I kali VY. VY-nya adalah, VX ya. Ini ada salah di sini. VX-nya VR cos theta min UR sin theta. min UR sin VR cos min UR sin. Ini? Iya. Terus kita mau otak-atik dia sehingga nanti bentuknya sama kayak yang di slide itu. Gimana ya ini? Berarti kita tulis, ini kan berarti perkalian antara apa? Kalau saya tulis seperti ini, UR plus I VR dikali cos theta min I sin theta. Ini kan perkalian I-nya itu kan diperoleh dari yang dekat kali dekat, jauh kali jauh kan ya, yang ada I-nya. Kemudian yang bentuk atau bagian realnya itu kan diperoleh dari jauh kali, kiri kali kiri ditambah kanan kali kanan. Ya enggak? Benar enggak? Bisa kita faktorkan seperti ini kan? Tadi yang di Coba slide bisa dicek. Di slide
mau ditulis gimana, Bu? Di slide itu, sebentar saya bukakan, maunya ditulis sebagai UR ditambah IVR dikali E pangkat minus I theta. Oh, Ya nggak? Dari sini ke sini dulu. Benar kan ini? Pemfaktorannya seperti ini ya, Bu? coba ini yang baris terakhir ini dijabarkan gitu, biasa. Nanti ketemunya di atas apa enggak Temunya gitu. atas sini kan? Iya. UR kali cos theta. Ini. Iya. Terus bagian realnya lagi kan yang belakang kali yang belakang. Berarti kan I VR dikali min I sin. Benar kan? Dikali Jadinya I plus kan VR sin kan? negatif 1. Min plus. Ketemunya kan jadi VR Ya, sin benar ya. Kemudian bagian imajinernya itu dari yang dekat VR kali dekat. cos Berarti kan VR cos sama jauh min kali jauh. Berarti UR sin. sin Oh iya. min. Ini Ya. kan ya, kalau difaktorkan. Nah, nanti ini sebenarnya sudah pernah kita bicarakan juga, cuman bentuk ini, bentuk cis ini, cos theta plus I kali sin theta. sin theta, itu bisa kita tulis sebagai bentuk E pangkat I theta. Ya, nanti ini masuk ke fungsi eksponensial ya, Bu ya? Iya. Cuman ini bentuk yang paling enaknya kita tulisnya karena kan nggak terlalu panjang ya bentuk E I theta ini. Iya. Nah, kalau misalnya kita ingin bentuk cos theta min I sin theta, ini kan berarti cos theta min I sin theta, itu berarti kan sama dengan plus I sin min theta ya. Iya. Benar nggak? Yang Yang ini depan kan sama aja min sin theta itu kan sama aja sin min theta. Dan cos theta ini juga bisa kita tuliskan sebagai cos min theta. Karena kalau cos min theta itu kan dia masih di kuadran 4, berarti dia masih positif kan hasilnya. Maka ini bisa kita tuliskan sebagai E pangkat I kali min theta. Atau bisa kita tulis E pangkat min I theta. Makanya di slide itu tulisannya ini itu adalah E pangkat min I theta. Dan ini adalah UR plus I VR. Jadi kita peroleh turunan ya dalam bentuk polarnya seperti ini. Oke. Kita balik ke slide. Sampai sini dulu ada pertanyaan mungkin. Udah paham? Ini tadi berarti untuk mendapatkan nilai F aksen gitu ya, tapi menggunakan turunan parsial dalam variabel R theta ya, Bu? Iya, betul, Bu. Jadi ini kalau cara-caranya ya kita membuat cara lain ya selain bentuk turunan yang sebelumnya kita bahas. Jadi bentuk yang kemarin pertama itu kan kita punya bentuk yang di koordinat biasa, kemudian sekarang ini kita coba kalau bentuknya itu kita pandang sebagai bentuk polar, maka nanti turunannya seperti apa. Nah, inilah yang kita dapatkan. Ini jadi kita sudah sampai di, saya share PPT-nya dulu. Ini ya, udah sama ya sama uretan kita tadi. Mohon maaf saya tadi nulisnya di whiteboard yang gede karena kalau langsung di sini kayaknya nggak cukup kan. Ini kita punya space-nya cuma kecil-kecil gini ya. Jadi nggak apa-apa, kita ngalah bolak-balik. Itu berarti udah sampai ya sekarang ke fungsi analitik ya. Ini ya kan bentuknya udah sama ya tadi. Kita peroleh UY-nya apa, UX-nya apa, kemudian kita masukkan ke bentuk yang F aksen
sama dengan UX plus IVX. VX ya. Kalau di sini UY ya, nggak masalah ya. Itu juga bisa dengan mengeliminasi UY gitu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak, kita lanjut. Atau mau satu contoh dulu ya, Bu, sebelum ke fungsi analitik. Oh Jadi nanti iya, tadi belum teman-teman ada juga contohnya bisa, ya. di sini belum ada contohnya. Nggak apa-apa, kita mungkin bisa memberikan paling nggak satu contoh aja mungkin. Di super Z per dz ini sama dengan min super Z kuadrat. Ya, kita mau coba menunjukkan ini dengan teorema tadi, ya, Cauchy-Riemann, tapi kita mau coba memandang ini fungsi fz sama dengan super Z ini menjadi fungsi dalam variabel r dan theta, gitu ya. Kita coba sama halnya dengan waktu kemarin kita punya di koordinat, kita harus memisahkan variabel-variabel u dan v-nya dulu. Berarti nanti kita harus bentuk ke dalam f sama dengan u plus iv, gitu kan ya. Nah, ini pasti ada syaratnya, z-nya tidak 0 kan ya. Oke ya. Z ini tidak 0, maka ini udah masuk bukti. Maka Z ini bisa kita tulis sebagai R cos theta plus I sin theta. Kemudian di situ FZ-nya itu sama dengan 1 per Z. Berarti ini sama dengan 1 per R cos theta plus I sin theta. Gini kan? Karena kita mau mencari U-nya berapa, V-nya berapa, ini kan kita coba membuat penyebutnya itu menjadi real dulu aja kan, paling enak. Ya kan? Kita bikin penyebutnya itu real, nanti sehingga bentuk imajinernya hanya ada di pembilang aja. Kalau udah gitu, nanti kita bisa langsung temukan itu si U-nya berapa, si V-nya itu apa, gitu ya. Jadi, kalau kita mau menghilangkan si I-nya, bisa kita kalikan dengan, kemarin kita punya bentuk apa? Bisa kita kalikan dengan yang minusnya yang di sini ya. Jadi cos theta min I sin theta. Apa kemarin namanya? Konjugat. Konjugat ya. Bisa kita kalikan dengan konjugatnya. Berarti ini kita kalikan dengan cos theta min I sin theta. Atasnya juga jangan lupa juga kita kalikan dengan cos theta min I sin theta. Ini sama dengan 1 per, atau satunya langsung aja di sini cos theta min I sin theta. Terus di sini kita punya R dikali apa ini, kalau dikalikan kita punya cos kuadrat theta. Tengahnya kan hilang kan kalau udah pakai konjugat ini atau sekawan ini. Berarti di belakangnya tinggal kita punya apa? I sin theta dikali min I sin theta. Kita peroleh apa? Halo? Plus sin Plus
sin. Plusin aja. Kuadrat theta. Kuadrat theta. Oke. Sip. Terus habis itu apa di sini? Cos kuadrat plus sin kuadrat apa? 1. 1. Berarti tinggal per R. Berarti ini udah bisa kita pisah-pisahkan belum ini? Bentuk real dan atau bentuk apa? Bagian real sama bagian imajinernya bisa nggak kita pisah-pisahin? Bisa. Sama aja kita punya apa? Bisa. Cos theta per Cos R theta per R min I. min I sin theta per R. Berarti kalau gitu kita punya si U-nya. U-nya itu kan fungsi di bagian real, ya kan? Berarti U-nya apa? U-nya apa? Udah dalam bentuk R theta kan? Cos Ya. theta per Theta R per R. dan V-nya Sin theta per R. hati-hati ada Oh iya, negatif. negatif Astagfirullah. ya, ada minusnya. Sin theta per R. Ya kan? Nah, kemudian menggunakan teorema yang tadi, apa yang harus kita lakukan setelah ini? Kita mau cek apanya? Turunan parsialnya, yaitu UR, U theta, VR, dan V theta. Kita mau cek itu apakah ada, kontinu, dan apakah memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Persamaan Cauchy-Riemann-nya kita udah reverse to yang ini, ya kan? Karena kan bentuknya kita pakai bentuk polar. Nanti kita cek ya apakah sama atau memenuhi yang ini, gitu kan? Oke, berarti kita akan cari UR-nya dulu ya, cari UR. UR-nya apa berarti? Bisa dibantu? Cos theta per R diturunkan terhadap variabel R. Kalau bingung ini cos theta-nya ini ditutup aja dulu, jadi pengali kan. Tinggal kita fokus ke yang seper R. Karena cos theta-nya kita anggap sebagai konstanta aja. Oke, turunannya apa jadinya? Min cos theta per R kuadrat. Min cos theta per R kuadrat. Ya, nggak bingung ya, karena kan seper R itu kan turunannya min seper R kuadrat. Oke, selanjutnya U theta ya. U theta apa berarti? Min 1 per R sin theta. Ya, min seper R sin theta atau min sin theta per R. Kemudian VR, yuk VR. Sin theta per R kuadrat. Sin theta per R kuadrat. Selanjutnya V theta. Min cos theta per R. Min cos theta per R. Ya. Oke, kemudian kita cek apakah memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Kita ceknya yang ini ya. RUR apakah sama dengan V theta? Oke, RUR. RUR ini sama dengan R dikali min cos theta per R. Ini sama dengan min cos theta. Kebalik ya. UR-nya mana sih? Oh, ini kuadrat. Min cos theta per
R. Sama dengan apa dia? Sama dengan V theta nggak? Iya. Sama ya, saya tulis di sini sama dengan V theta. Dan sekarang kita mau cek yang min RVR ya. Min RVR apakah sama dengan U theta atau RVR? RVR berarti R kali VR-nya apa? Sin theta per R kuadrat sama dengan sin theta per R. Berarti ini kan sama dengan min sin theta per R. Ya toh? Berarti ini sama dengan min U theta. Betul? Berarti memenuhi persamaan Betul. Cauchy-Riemann. Berarti jadi kita tulis bahwa UR, U theta, VR, dan si V theta-nya ini ada dan sebentar, ada tamu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, UR, U theta, VR, dan V theta ada dan kontinu serta memenuhi persamaan Cauchy-Riemann sehingga F aksen Z ini ada, gitu kan? Dan apa? F aksen Z-nya ini sama dengan apa tadi? F aksen Z ini kan UR plus IVR, UR plus IVR kali cos theta min I sin theta. Jadi kita langsung aja gunakan teoremanya. Oke. Ya udah, tinggal kita masukkan aja UR-nya apa, VR-nya apa. Kayaknya kalau kita tulis di sini akan nggak cukup ya kayaknya ya. Saya lanjutkan di belakang. F aksen Z sama dengan berarti min 1/R kuadrat cos theta, ambil dicek UR-nya ini. Oke ya. Plus I 1/R kuadrat sin theta dikalikan cos theta min I sin theta ini. Oke. Terus saya coba kita keluarkan min 1/R kuadrat ya. Sehingga kita punya di sini cos theta min, ini min keluar jadi min ya. I sin theta berarti ini dikali cos theta min I sin theta. Ini berarti ini
Gimana kalau kita inginkan Z-nya kan ada di bawah ya. Oke, kita coba kalikan aja dengan konjugat-konjugatnya ya. Jadinya kita punya di sini konjugatnya itu cos theta min atau plus ya, plus I sin theta. Di sini cos theta plus I sin theta per cos theta plus I sin theta kali cos theta plus I sin theta. Ini jadi nanti ini sama ini kan jadi cos kuadrat plus sin kuadrat ya. Ini kali ini juga cos kuadrat plus sin kuadrat. Jadi nanti per R kuadrat. Ini jadi 1 kali 1 ya, tinggal 1 itu aja ya. Benar nggak? Bingung nggak? Ini dikalikan ini kan tadi jadi cos kuadrat plus sin kuadrat. Kalau saya tulis aja cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta. Yang kanan juga ini kali ini jadi cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta. Ini dibagi dengan cos theta plus I sin theta. Ini saya bikin kuadrat gini aja ya, kan dikalikannya sama. Ini 1, ini 1. Berarti kita peroleh ini, padahal ini tadi bisa kita tulis R kali cos theta plus I sin theta dikuadratkan kan. Berarti ini sama dengan ini Z min 1 per Z kuadrat. Jadi terbukti. Gitu. Ada pertanyaan? Jadi terbukti sudah yang akan kita buktikan di sini. Bahwa turunan dari 1/Z itu adalah min 1/Z kuadrat. Ini kita coba dengan melihat fungsi 1/Z ini sebagai fungsi dua variabel R theta. Tuh. Apakah stepnya ada yang miss mungkin? Ada pertanyaan? Oke, kalau sudah clear, kita move lagi ke PPT kita. Kita masuk ke fungsi analitik. Apa itu fungsi analitik? Nah, di sini ditulis jika f aksen Z ada di semua titik dari suatu daerah D, maka FZ dikatakan analitik dalam D. Ini adalah pengertian dari fungsi dikatakan analitik, tapi D-nya ini adalah daerah terbuka atau himpunan terbuka. Jadi daerah yang dimaksud di sini itu adalah himpunan terbuka ya. Jadi F itu dikatakan analitik di dalam himpunan terbuka D jika F aksen Z ini ada untuk setiap Z elemen D. Gitu. Nah,
bentuk analitik ini atau istilah analitik ini bisa juga biasanya di buku berbeda itu bisa disebut regular atau holomorphic. Jadi maksudnya sama, yaitu analitik. Kita di sini menggunakan istilah analitik. Nah, gimana kalau fungsi itu dikatakan analitik di suatu titik? Jadi fungsi f ini dikatakan analitik di suatu titik z0 jika terdapat persekitaran, ya, n delta z0, maksudnya n delta z0 itu adalah suatu persekitaran yang memuat z0 sehingga f ini analitik di setiap z elemen persekitaran itu. Oke. Selanjutnya, kalau ada suatu titik Z, sehingga F aksen Z-nya ini nggak ada, maka titik Z tersebut ini disebut titik singular. Itu, jadi fungsi analitik ini tentu ada kaitan erat dengan turunan ya, karena dari definisinya pun kita menggunakan syarat turunan ya, turunannya itu harus ada. Seperti itu. Mungkin Bu Pipit ada yang mau ditambahkan? Fungsi analitik. Mungkin dari contoh yang tadi, kita bisa memberikan contoh juga fungsi analitik ya. 0, maka turunannya itu ada, yaitu min seper Z kuadrat. Ya. Berarti bisa dibilang bahwa F ini analitik di setiap Z yang tidak sama dengan 0, benar? Jadi himpunan D-nya itu adalah himpunan semua bilangan kompleks dikurangi 0. Jadi kan hanya 0 ya yang menyebabkan, nggak tahu dia analitik apa enggak, yang jelas dia tidak terdefinisi kan, terdefinisi pun enggak gitu kan. Jadi kita ambil D-nya itu adalah C-0. Nah, di D tersebut, D itu kan C-0 ini kan terbuka, ya kan, himpunan terbuka. Ada himpunan terbuka yang menyebabkan dia itu analitik, gitu kan? Ya udah, berarti si F yang sama dengan seper Z ini analitik di setiap Z yang tidak sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ya, setelah ke fungsi analitik, kita akan definisikan yang disebut fungsi harmonik. Ya, dari definisinya, fungsi H disebut fungsi harmonik jika HXX ditambah HYY ini sama dengan 0.
Kemudian, kalau kita punya fungsi F ini analitik pada D, maka fungsi U dan fungsi V ini harmonik pada D. Artinya apa? Kalau F ini analitik pada D, berarti nanti U XX ditambah U YY sama dengan 0, dan juga VXX ditambah VYY ini sama dengan 0. Ya, berarti sama aja kita bilang nanti turunan keduanya ya. Kalau HEX itu berarti apa sih? Turunan kedua terhadap variabel X ya. Itu kan turunan parsial. Turunan parsial yang kita anggap variabel adalah si X, tapi turunan keduanya. Jadi diturunkan 2 kali terhadap variabel X. Itu maksudnya HEX. Itu. Selanjutnya, fungsi V disebut konjugat harmonik dari fungsi U jika U dan V ini harmonik pada D dan memenuhi Cauchy-Riemann pada D. Jadi yang disebut konjugat harmonik, nanti kalau ada teman-teman ketemu konjugat harmonik, ya, berarti konjugat harmonik itu nanti ada 2 fungsi, yaitu misalnya ini fungsi V konjugat harmonik dari fungsi U. Syaratnya gimana dikatakan dia konjugat harmonik? Kalau kedua-dua fungsi itu, keduanya, itu dia harmonik pada D. Dan juga memenuhi Cauchy-Riemann. Gitu. Nah, dari konjugat harmonik ini ternyata kita bisa menghubungkan dengan yang tadi kita bahas, yaitu fungsi analitik. Jadi ternyata kalau fungsi F ini merupakan fungsi yang analitik pada D, itu nanti akan berakibat V-nya ini konjugat harmonik dari fungsi U. Dan juga sebaliknya, kalau V ini merupakan konjugat harmonik dari U, maka kita bisa peroleh F yang sama dengan U plus IV, yang dia itu analitik. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan ada nih fungsi V, kita bisa mencari fungsi U yang dia merupakan konjugat harmoniknya dari si V. Setelah U dan V kita dapatkan, maka kita bisa meng-create atau kita bisa membuat suatu fungsi yang dia itu analitik pada D, di mana F dan U-nya itu merupakan konjugat harmonik. Seperti itu. Nah, ini ada latihan untuk menentukan konjugat harmonik. Oke ya, jadi sebelum ke latihan mungkin bisa kita bahas sedikit. Kalau belum paham ini saya ulangi lagi. Paham. Paham ya? Sekarang apa? UX yang ini kita turunkan terhadap variabel Y. Berarti 12X
konjugat harmonik tadi apa? Sehingga dia memenuhi, konjugat harmonik tadi harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Cauchy-Riemann. Persamaan Cauchy-Riemann-nya apa? UX sama dengan VY dan VX sama dengan OY dan UY sama dengan min VX ya, kita simpan dulu. Sehingga diperoleh, kan tadi kita mau cari V, padahal VY-nya sama dengan UX. Berarti VY sama dengan UX. Kita punya UX-nya adalah yang ini ya. Benar? Iya, Bu. Saya tulis di sini ya. Berarti VY sama dengan 12 X kuadrat Y min 4Y pangkat 3 plus 1. Dan saya mau cari VX-nya. Berarti nanti VX itu sama dengan apa? VX-nya min UY, benar? Benar nggak? Kalau UY sama dengan min VX, berarti VX-nya sama dengan min UY, benar nggak? Betul, Benar, Bu. Bu. Berarti apa? Dapat apa? Betul. Kita dapat apa? Min UY dapat dari sini. Diminkan kan berarti? Dimin dari 4X pangkat 3 min 12 XY kuadrat ya. Oke, kita simpan dulu. Nah, kemudian ini kan berarti VY ya, kita punya yang di sini ya. Dari sini ini saya kasih tanda ini deh. Ini saya kasih tanda bintang, yang ini bintang-bintang gitu. Saya nanti mau pakai ini si bintang ini. Dari bintang ini kita kan punya VY. Padahal yang kita cari itu V. Gimana caranya dari VY menjadi V? Kalau dari V ke VY itu berarti apa dia? Diturunkan terhadap variabel Y kan? Berarti Iya, Bu. kalau dari VY ke V, kita harus apa? Kebalikannya diturunkan, diapakan? Integral. Diintegralkan ya. Kalau kita mau cari V, berarti kan integral dari si V, Y ini gitu. Tapi hati-hati, integralnya relatif terhadap Y. Masuk akal kan? Jadi saya tulis di sini apa? Bintang ini diintegralkan relatif terhadap variabel Y. Sehingga diperoleh, tentu aja di sini jadi V ya. V ini sama dengan integral 12X kuadrat Y X kuadrat Y min 4Y pangkat 3 plus 1 DY. Oke, kita kita integralkan yuk. Kita peroleh apa di sini? Kan Y ya, jadi nanti di sini kuadrat. 12 per 2 berarti berapa? 6. 6X kuadrat Y kuadrat. Yang ini Y pangkat 4, berarti min 4 per 4. Berapa? Berarti min gitu aja ya. Y pangkat 4. Terus yang ini plus Y. Plus Y. Biasanya kan kalau integral itu kan kita plus C gitu ya. Ada ditambah suatu konstanta kan? Ya. Ya kan? Nah, konstanta di sini
mau saya tuliskan sebagai HX. Kenapa saya tuliskan sebagai HX? Karena X itu dianggap udah bukan lagi sebagai variabel kan, tidak dianggap variabel oleh dia kan. Jadi dia dianggapnya konstanta. Jadi mau saya tulis di sini HX. Boleh? Jadi kan nanti tetap akan kita anggap sebagai variabel, tapi kan dalam hal ini dia tidak dianggap sebagai variabel kan. Jadi fungsi HX ini menurut integral ini dia merupakan suatu konstanta. Gitu ya. Dengan HX merupakan fungsi yang hanya memuat variabel X saja. Ini kan dia konstanta relatif terhadap variabel Y. Oke. Nah, kemudian kita udah punya V di sini. Kita udah punya V. Terus kita lihat di sini, kita punya Vx. Ya kan? Kita punya Vx. Sebenarnya di sini V ini udah ketemu ini kita. Kan kita tadi mau cari V kan. Sebenarnya di sini V-nya udah ketemu. Cuman masih tanda tanya yang di sini. Ini Hx-nya ini berapa? Mau kita cari. Dengan cara apa? V ini berarti kan bisa kita turunkan terhadap X. Sehingga nanti bisa kita sama dengankan dengan yang bintang 2 ini. Ya kan? Oke. Selanjutnya, ini saya kasih bintang 3. Nih ya. Nah, si bintang 3 ini tadi diturunkan relatif terhadap X. Sehingga diperoleh, ya, kita peroleh Vx sekarang. Yuk, kita turunkan ini terhadap variabel X. Jadi apa? 12 X Y kuadrat. Ini 0, ini 0, ini ditambah H aksen X. Ya kan? Oke. Kemudian disamakan dengan si bintang 2. Diperoleh, kan bintang 2 tadi kan kita punya Vx toh. Berarti diperoleh min 4x pangkat 3 min 12xy kuadrat sama dengan ini 12xy kuadrat plus h aksen x. Berarti, di sini aja, di kanan aja. Berarti min 4x pangkat 3 ditambah 12xy kuadrat sama dengan 12xy kuadrat plus h aksen x. Berarti min 4x pangkat 3 sama dengan h aksen x. Bisa kita integralkan dia. H aksennya nanti ketemu toh. Integral min 4x pangkat 3 dx sama dengan hx. Berarti hx-nya nanti sama dengan apa? Diintegralkan. Min 4 per 4 ya, berarti min 1. Min 1 x pangkat 4. Ya, min x pangkat 4 ya. Plus C, baru C-nya itu konstanta yang dia tidak memuat X, juga tidak memuat Y, gitu kan. Nah, udah nih ketemu si HX-nya. Berarti kita peroleh si VXY-nya. Kita tulis nih VXY-nya, tadi kan ini toh, si hijau ini toh. Tinggal ditambah HX. HX-nya udah
ketemu di sini. Ya nggak? Berarti 6 X kuadrat, Y kuadrat, min Y pangkat 4 plus Y, ya kan? Plus Y ditambah HX. HX-nya min 4. Min X pangkat 4. Min X pangkat 4 plus C. Ya, jadi kita punya, diperolehlah si V ini yang dia merupakan konjugat harmonik dari U. Begitu, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin ini untuk melengkapi slide-nya ya. Bisa teman-teman capture dulu. Nanti nggak cuma di-capture aja ya, tapi diulangi, dicoba lagi. Nanti kan ada latihannya. Nah, ini bisa untuk clue. Untuk clue, teman-teman latihan yang di PPT. Halaman 1 udah di-capture? Lanjut ya. Tiga. Enam. 7. Oke, sudah ada yang kelewat? Sudah aman? Ya. Ya. Ini ada latihan untuk konjugat harmonik, ya. Itu baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan dari saya, cukup. Monggo Bu Pipit, tadi yang buka Bu Pipit. Oh iya, kalau yang buka saya nutup saya ya. Iya, Bu. Ya. Kalau bisa gitu. Ya teman-teman, tadi sudah disampaikan secara lengkap ya oleh Bu Lia mengenai bentuk persamaan Cauchy-Riemann dalam bentuk polar ya, variabel R dan theta. Kemudian juga sudah dikenalkan definisi fungsi analitik dan titik singular ya. Kemudian juga sudah dikenalkan pula fungsi harmonik. Kemudian nanti di situ ada istilah konjugat harmonik juga gitu ya. Kita masih menggunakan persamaan Cauchy-Riemann ya untuk mendapatkan fungsi konjugat harmoniknya gitu ya. Ya, selanjutnya memang latihan gitu ya. Di PPT ada latihan nggak ya, Bu? Ada, Bu. Udah ya, tadi ya. Oke. Ya, oke. Berarti ini berarti kita berapa pertemuan lagi, Bu? Kita tuh masih ada utang 1 pertemuan sih, Bu. Jadinya masih ada 2 pertemuan. Masih 2 pertemuan. Tapi minggunya tinggal minggu depan aja sebelum UTS itu, kalau nggak salah. Iya, Jadi ya, nanti kita butuh tambahan, mungkin kalau perlu gimana tambahannya? Ya, kalau saya sih ikut teman-teman aja. Kalau misalkan sama Bu Lia ya, kalau misalkan sempat diadakan meeting, ya boleh, atau mau
berikan soal-soal latihan untuk mengganti perkuliahan tersebut gitu, itu juga nggak apa-apa sih. PPT-nya masih Masih ada, Bu. masih Materinya ada ya. masih ada fungsi eksponensial, logaritma, kompleks eksponensial, trigonometri, sama hiperbolik. Cuman sebenarnya biasanya ini fungsi-fungsi ini nanti kita bahas langsung dalam ya. Iya, gitu kan Jadi, ini jenis-jenis fungsi aja gitu sih, Bu. iya, mungkin bisa sekilas aja sih sebenarnya penyampaiannya nggak terlalu dalam. Nah, sekarang tugasnya sih di Farkom 1 itu mendalami persamaan Cauchy Riemann ya sebenarnya. Iya, Bu, betul. Ini yang fungsi harmonik sebenarnya masih menggunakan atau masih di dalam pembahasan Cauchy Riemann gitu, karena masih menggunakan itu kan. Betul. Ya saya rasa sih seperti itu sih. Ada pertanyaan teman-teman? Atau yang ada yang perlu disampaikan? Oh ya, oke. Baik, kalau nggak ada, berarti materinya tadi yang fungsi-fungsi. Bu, mau usul, Bu. Hanya ya. Mau usul gimana kalau kita kan masih ada 2 pertemuan lagi. Pertemuan 2 terakhir itu gimana kalau hari Sabtu dan hari Kamis. Jadi nanti hari Sabtunya itu kayak materi aja, ya, materi fungsi ini. Kemudian nanti yang 24 minggu depan kita ketemu seperti biasa. Usul aja sih, Bu, gimana teman-teman? Berarti tanggal 24 itu sudah kayak latihan UAS gitu ya? Tanggal 24 kita ketemu di Zoom lagi, Bu. Nanti monggo sih mau membahas soal-soal atau nanti di grup atau gimana. Tapi maksudnya saya usul untuk tanggalnya itu tanggal 19 sama tanggal 24 karena tanggal 28 kita sudah mulai masuk ke minggu UAS gitu. Tapi itu juga kalau Bu Pipit dan teman-teman juga waktunya bisa, kalau menurut saya sih bisa karena nanti kita cuman lewat daring aja gitu. Nggak ada Zoom. Tanggal 19-nya? Iya. Oh, jadi tanggal 19-nya tidak ada meeting Zoom gitu? Iya. Oh, jadi yang meeting tanggal 24? Ya, antara 24 itu antara meeting atau kita di grup. Nanti by request aja. Gitu. Kalau misalkan tanggalnya sih, Bu, mungkin. Kalau saya tanggal 19 itu rencananya mau imunisasi anak, sama mau keponakan saya itu mau tes di UGM, ikut apa itu namanya, tes UTUL UGM tanggal 19. Jadi mungkin sambil ngurusin dia sambil imunisasi anak saya gitu. Jadi tanggal 19 kalau misal meeting ya mungkin disambi gitu di jalan. Nggak meeting kok, Bu. Jadi cuma di daring aja. Ya udah kalau di grup gitu berarti ya. Ya, iya boleh ya. Gimana teman-teman? 24-nya untuk latihan soal ya. Mungkin sebelum tanggal 24 itu nanti akan diberikan soal-soal latihan UAS gitu. Jadi mereview lagi materi setelah UTS sampai akhir ini gitu. Terus nanti tanggal 24-nya baru boleh teman-teman sampaikan mana yang belum bisa dikerjakan gitu. Mungkin gitu, Bu. Atau juga latihannya kan ada di latihan apa nih, Bu, PPT ini kan, Bu. Nanti antar latihannya dari PPT atau nanti kalau misalnya ada tambahan gitu aja. Iya, artinya mungkin nanti saya akan siapkan soal yang nanti teman-teman bisa coba menyelesaikannya. Kemudian nanti tanggal 24 kan terakhir ketemu tuh. Nah, itu kita nanti maksimalkan di situ. Bisa disampaikan mana yang belum bisa diselesaikan atau belum bisa dipahami. Menurut saya gitu. Ini jadi kayak kita berdua yang diskusi. Ini padahal ada 30 partisipan gitu ya.
Harusnya rame. Ya harusnya rame. Itu Kalau di gimana? kelas mereka rame. Kalau di Zoom ini kok kayaknya Nggak bisa bisik-bisik, Bu. Kalau di kelas bisa bisik-bisik. iya kalau di kelas perasaan rame banget gitu ya. Ya, namanya juga kelas ini ya, maya, dunia maya. Ya Gitu kalau gimana, teman-teman? Apa setuju? ya berarti mereka menyerahkannya kepada kita. Ini diam artinya apa ya, Bu? Bingung saya. Kalau diem itu banyak kemungkinan sih gitu. Nah, hingga kemungkinan gitu. Bisa setuju, bisa ngikut aja, bisa manut aja atau ya mudah-mudahan Gitu ya? ada Setuju? chat, ada Gitu? chat, Oh, ada itu chat. ada chat Mbak. Oh iya, nggak baca. Katanya Setuju. setuju. Oke, alhamdulillah. Ada orangnya. Setuju. Ya, Ya, gitu. udah. Nanti hari Sabtu, nanti saya ingatkan lagi di grup untuk Ya, absensi. insyaallah. Ya, Itu cukup, ya Bu baik. Pipit? Ya, ya kalau begitu terima kasih untuk hari ini. Terima kasih pada Bu Aulia dan teman-teman ya. Mudah-mudahan hari ini bisa lebih mendalami lagi ya materi mengenai Forkom 1. Insya Allah seperti yang sudah disampaikan Bu Aulia ya. Dan ya sudah di penghujung perkuliahan. Ya, terima kasih untuk hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Makasih ya, Bu Pipit dan teman-teman.